Mungkin itu ya Bu ya. Berikutnya dok, dari Ibu Novita Rotwasari. Terima kasih dokter Syala atas informasinya terkait mitos dan fakta tentang kompres. Memang tidak heran banyak yang salah tangkap. Karena produk yang beredar di pasaran untuk demam memang menyarankan kompres dengan cool atau dingin. Bagaimana caranya menyikapi ini? Karena ditakutkan malah memberikan efek kurang baik pada anak dengan orang tua yang tidak mengerti tentang penanganan demam di awal. Terima kasih banyak. Oh ya, kalau untuk penanganan memang masih ini ya, kayak kita lihat juga untuk yang tadi mitos dan fakta yang paling banyak. Kalau kompres es itu ternyata masih banyak yang beranggapan kalau demam memang harus dikompres dengan es. Tapi mungkin itulah fungsinya sarana-sarana seperti ini, jadi edukasi kepada orang tua. Saya juga berharap dengan diedukasi itu orang tua itu semakin banyak informasi, semakin banyak ilmu yang dimengerti dan bisa share ke orang lain gitu. Jadi supaya apa yang Anda ketahui juga orang lain ketahui yang benar seperti apa gitu. Jadi jangan berulang-ulang. Itulah memang kita harus share informasi, dan sebagai orang tua pun harus update ya. Sekarang sebenarnya banyak, kita mungkin kalau lihat mulai dari media sosial dan lain-lain kayak gitu, sebenarnya kita bisa searching. Mungkin salah satu yang punyanya Ikatan Dokter Anak, dari aplikasi Primaku itu juga banyak informasi tentang anak gitu. Jadi sebagai orang tua kita juga harus proaktif cari informasi yang benar seperti apa gitu. Nggak hanya menerima, kadang-kadang kan yang kalau dari dari kakek neneknya mungkin ada yang kebiasaan yang biasanya belum tentu benar gitu. Jadi tetap cari informasi supaya bisa update juga sebagai orang tua ya. Dok, terkait mitos dan fakta nih, salah satunya lagi sering banget anak kalau lagi demam dioles dengan minyak dan rempah-rempah. Nah, sebenarnya itu mitos atau fakta, dok? Kalau saya sih ini ya, rempah-rempah macam-macam gitu ya, kayak dibumbuin deh. Jadi memang sebenarnya mungkin ada yang beberapa bisa ngebantu juga sih. Kalau saya sih prinsipnya selama tidak mengganggu yang tidak membahayakan sih, oke lah, masih bisa diterima. Cuma kalau untuk yang herbal, karena saya khawatirnya kita nggak tahu reaksi obat seperti itu. Jadi kalau dosis kan obat-obat yang kayak apa sih, obat-obat yang seperti tadi paracetamol kayak gitu kan dosisnya udah tertentu. Kalau herbal tuh kita lebih nggak bisa mastiin. Tapi kalau yang dioles-oles ya mungkin masih lebih bisa diterima lah ininya ya. Walaupun kalau untuk efektivitasnya saya juga nggak tahu juga ya, benar-benar bisa nurunin atau enggak. Jadi selama anaknya nggak alergi masih oke lah ya dok, kalau yang obat oles itu tadi. Berikutnya dok, ada pertanyaan dari Ibu Wulan. Izin bertanya dok, kalau bayi 6 bulan pas demam tinggi, apakah berpengaruh ke jantung seperti murmur atau mungkin ada penyakit lebih serius? Wah, pertanyaannya serius nih dok. Serius banget ini pertanyaannya. Oke Bu Wulan, jadi kalau untuk sebenarnya nggak cuma bayi 6 bulan sih, kalau bayi di semua usia, anak di semua usia, bahkan dewasa juga. Kalau pada saat demam, mungkin yang pengaruh ke ini adalah detak jantungnya lebih cepat. Jadi karena ini deg-degan banget, memang karena ini detak jantung itu akan meningkat sesuai dengan tingginya demam. Jadi kalau misalnya kita demam tinggi, detak jantungnya akan lebih cepat karena kan metabolisme semua juga kerjanya lebih cepat gitu. Ada respon tubuh untuk berusaha menaikkan suhu. Bisa detak jantungnya lebih cepat, kemudian nafasnya juga akan lebih cepat juga, dan itu harusnya turun sesudah demamnya juga turun. Kalau misalnya demamnya udah turun, detak jantungnya masih cepat, mungkin ada sesuatu. Tanda-tanda problem di jantung itu kan salah satunya bisa dari detak jantung cepat ya di awalnya. Mungkin kalau misalnya ada problem itu, kalau detak jantung lebih cepat dari usia, itu mungkin ada sesuatu di jantung. Kalau murmur atau bising kayak gitu, pada saat kondisi tertentu bisa kedengeran ada, tapi biasanya jarang sih sebenarnya kalau ada. Dan kalau misalnya atau mungkin ada penyakit lebih serius, maksudnya bisa menyebabkan penyakit lebih serius ke jantung gitu, atau gimana ya, saya kurang mengerti. Mungkin gini dok, kalau misalnya, berarti kan kalau demam harusnya yang berubah adalah detak jantungnya ya, frekuensinya jadi lebih cepat. Tapi kalau sampai ada perubahan bunyi jantung, mungkin memang ada penyakit lain yang mendasari ya. Kalau ada jadi bukan perubahan, kalau misalnya ada perubahan dari bunyi jantung sih, memang kita harus cari yang lainnya ya, apakah itu memang baru muncul, karena ada beberapa penyakit jantung itu nggak bisa dideteksi dari awal gitu. Jadi penyakit jantung bawaan pun belum tentu muncul dari awal pas bayinya lahir. Jadi bisa bayi udah agak besar terus baru nggak sengaja diperiksa, oh ada suara bising jantungnya, mungkin memang baru muncul gitu karena ada perubahan tekanan di paru-paru dan lain-lain gitu. Jadi bisa agak telat muncul ini gejalanya.
Dok, kalau terkait tadi kan detak jantung normal, lah berarti kalau detak jantung normal anak di bawah 1 tahun itu di sekitar berapa ya dok? Karena kalau sama dewasa kan pasti berbeda ya dok. Nah kalau misalnya anak-anak itu sebetulnya masih normal di range 120 kah, 130 kah, atau gimana dok? Kalau untuk yang bayi baru lahir tuh sekitar 120 sampai 140, jadi tambah besar mungkin masih 100-an kayak gitu tuh masih oke. Kalau di dewasa kan 100 sudah cepet ya. Di anak tuh masih memang range-nya bervariasi gitu tergantung usia. Tapi biasanya masih sekitar di angka sekitar 100-an seperti itu. Kalau tambah besar biasanya detak jantungnya akan lebih turun ke mungkin sekitar 80, 90 kayak gitu. Jadi makin besar makin mendekati dewasa untuk detak jantung. Jadi Sobat Life jangan membandingkan detak jantung pada anak demam dengan detak jantung yang dewasa. Nanti kaget sendiri ya. Ternyata anak-anak memang ada range tersendiri ya. Berikutnya dok, pertanyaan dari Ibu Yeni Amelia Latif. Dokter, kalau demam lebih dari 3 hari, apakah diwajibkan untuk cek darah? Terima kasih. Halo Ibu Yani, jadi kalau demam dari 3 hari memang biasanya kita anjurkan untuk pemeriksaan darah, karena salah satunya untuk kita menyingkirkan kemungkinan yang terburuk, salah satunya misalnya seperti demam berdarah. Jadi kalau demam berdarah itu kan karena yang tadi saya bilang mungkin karena gejalanya kadang-kadang nggak sesuai dengan teori gitu, nggak pas kayak gitu, jadi kita harus screening. Anak yang biasanya sih memang kalau untuk kondisi-kondisi sakit yang berat kelihatan dari awal biasanya, tapi ada beberapa yang nggak terlalu jelas. Jadi dengan pemeriksaan darah itu kita bisa screening, oh ada, kenapa biasanya 3 hari? Karena biasanya di demam berdarah itu trombosit turunnya rata-rata di hari ketiga. Walaupun sekarang juga bisa ada yang hari kedua kadang-kadang yang berturun kayak gitu, atau kadang-kadang udah lewat 5 hari baru turun gitu, ada yang variasi seperti itu. Tapi yang sering di hari ketiga, makanya biasanya diminta untuk ceknya di hari ketiga, karena itu yang di anak-anak cukup banyak dan cukup berbahaya. Berikutnya dari Bapak Nugroho Budi. Selamat sore dokter dan panitia. Berarti senjata utama menghadapi demam adalah termometer dan obat penurun panas, misal paracetamol. Nah, kalau obat penurun panasnya sudah dibuka, itu bisa dipakai selama berapa lama setelah dibuka ya dok? Berikutnya, termometer kan juga mungkin rusak dok. Kalau panasnya malam hari kan bingung nyari alat ukur yang valid. Kalau suhu tubuh anak dirasa panas, apa langsung boleh dikasih paracetamol ya dok? Oke, coba jawab. Kalau untuk penurun panas, kalau sudah dibuka, biasanya bisa bertahan sekitar 1 bulanan. Kalau setelah lewat dari 1 bulan, karena kita nggak tahu apakah obatnya masih sebagus di awal atau enggak gitu. Maksudnya efektivitas obatnya masih sama atau enggak. Tapi kalau misalnya belum dibuka, disimpan buat persediaan, lihat expired date-nya aja. Jadi sesuai dengan expired date-nya. Kemudian untuk termometer, kalau misalnya panas, memang kerasa panas banget dan nggak bisa mengukur suhu, nggak apa-apa dikasih paracetamol aja langsung. Tapi mungkin seudah itu nanti yang selanjutnya yang diukur suhunya gitu. Walaupun kalau bisa sebisa mungkin selalu ada termometer ya untuk Bapak Ibu sekalian, karena termometer dan penurun panas paracetamol sebenarnya barang yang wajib disediakan sejak anaknya lahir sebenarnya. Jadi buat jaga-jaga itu termometer tuh harus selalu ada gitu. Kalau punya anak harus punya termometer gitu ya. Sobat Life sekalian, itu dia pembahasan mengenai demam dan kejang dari Dr. Sheila Febrina, spesialis anak. Boleh kita berikan aplaus untuk Dr. Sheila. Terima kasih banyak dokter atas materinya. Sungguh memperkaya keilmuan nih para Sobat Life sekalian. Jadi terima kasih atas semua pertanyaan yang diajukan. Mohon maaf apabila masih ada pertanyaan terkait keterbatasan waktu. Sesi tanya jawab harus kami hentikan dulu sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Dr. Sheila atas materinya. Jangan kapok ya dok, kalau nanti diundang lagi untuk memberikan materi-materi lain, baik seputar tumbuh kembang anak oleh teman-teman di live. Ya, terima kasih dokter. Sebelum saya kembalikan ke MC, saya memberitahu bahwa materi nanti akan dibagikan di chat room, dan untuk take home message mengenai demam dan kejang pada anak. Jadi orang tua harus mengetahui, Sobat Life harus mengetahui bahwa demam bukan merupakan suatu penyakit, melainkan suatu gejala penyakit yang dapat disebabkan oleh beberapa jenis penyakit, yang terbanyak adalah penyakit infeksi. Untuk bisa mengukur demam, Sobat Life harus memiliki termometer yang terkalibrasi dengan baik, supaya bisa mengukur suhu dengan tepat, jadi tidak menggunakan tangan meter untuk lebih mendapatkan data yang objektif.
Sediakan obat penurun panas di rumah. Yang paling aman untuk buah hati adalah dari golongan paracetamol dan ibuprofen. Lakukan kompres dengan air hangat, suam-suam kuku pada anak yang sedang demam. Segera konsultasikan kepada dokter anak di layanan kesehatan apabila anak mengalami gejala yang lebih parah. Selamat mengikuti rangkaian acara selanjutnya dari live. Terima kasih dari kami, moderator dan narasumber undur diri. Saya kembalikan kepada MC Mas Surya. Terima kasih.